Cerita ini bermula di suatu pagi di penghujung tahun 1938, tepatnya tanggal 1 Desember 1938, bertepatan dengan 19 Syawal 1357 Hijriah. Matahari baru sepenggalah naik ketika pagi itu sebuah kapal besar merapat di pelabuhan Makassar. Tidak banyak orang yang mengingatnya, tapi tahun 1938 adalah salah satu tahun bersejarah bagi Indonesia. Masih menggunakan nama Hindia Belanda, Indonesia mengikuti Piala Dunia 1938 di Prancis untuk pertama kali sekali-kalinya sampai kini. Sementara itu di belahan Eropa, Hitler menyerang Australia. Benih-benih perang dunia kedua mulai disemai. Di kawasan Asia Pasifik, Jepang dan Cina terlibat perang besar memperebutkan Kanton dan Shanghai. Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Masih 7 tahun lagi, 1945, saat proklamasi kemerdekaan tahun 1938, dengan kegagalan Maluku, Gubernur Jenderal De Jong, pemimpin pemerintahan kolonial Belanda di Batavia, memutuskan membentuk 3 provinsi baru di atas Eiland Giwes, tanah penjajahannya. Pertama, Sumatera dengan ibu kota Medan, kedua Borneo dengan ibu kota baru, ketiga Timur Besar Cilebes dengan ibu kota Makassar. Akan tetapi, kisah ini bukanlah tentang hal-hal besar itu, apalagi tentang sepak bola. Bukan. Kisah ini lebih sederhana tapi tetap bersejarah, setidaknya bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Ini kisah tentang perjalanan, dan sebagaimana lazimnya sebuah perjalanan selalu disertai dengan pernyataan-pernyataan. Pagi itu baru lepas 1 minggu. Hari Raya Idul Fitri, sisa-sisa lebaran masih terasa hangat. Meski kue-kue kering telah tersimpan kembali dalam toples kedap udara, baju-baju baru telah dilipat kembali, diletakkan, ditumpukan terbawah lemari, baru dikeluarkan lagi saat lebaran haji. Masih lama sekali lebaran haji itu, masih 3 bulan lagi. Tapi kedatangan kapal besar itu membuatnya terasa sudah dekat. Masa-masa itu pelabuhan Makassar sudah terbiasa kedatangan kapal, entah itu membawa serdadu Belanda atau para pedagang beras, gula, dan terigu. Ada juga yang mengangkut komoditi lokal seperti orang, cengkeh, dan rempah-rempah untuk dibawa ke benua Eropa. Tapi kapal besar yang satu ini berbeda.
Ia datang hanya setahun sekali, mengangkut penumpang dengan tujuan amat khusus pula. Saat mulai mendekati dermaga, kapal besar itu mengeluarkan suara melengkuh panjang, suara peluit angin. Itu adalah tanda agar kapal-kapal lainnya menyingkir, menyediakan jalan lewat. Suara peluitnya terdengar gagah, seolah merobek pagi yang cerah. Puluhan kelasi terlihat sigap bekerja di atas dek dengan baju seragam warna putih samar-samar, sedangkan di dermaga puluhan petugas pelabuhan juga sibuk mempersiapkan penyambutan. 1-2 petugas meneriaki agar orang-orang tidak terlalu dekat. Mengingat banyaknya penduduk yang ikut menonton, ikut mendongak menatap kapal uap dengan cat hitam gelap itu. Kapal itu memiliki panjang 136 meter dengan lebar 16 meter. Menara uapnya yang hitam legam menjulang tinggi. Pada masa itu tidak ada bangunan di kota Makassar yang lebih tinggi dibanding menara uap itu. Asap coklat mengepul dari cerobongnya. Bentuknya semakin lama semakin jelas dan besar, seolah-olah ada raksasa hitam mendekat. Tulisan dengan huruf kapital di lambung tengahnya bisa dibaca, "Sekarang Blitar Holland." Itulah salah satu kapal uap kargo terbesar di zaman itu. Berlayar mengelilingi hampir seluruh dunia. Kapal itu dibuat di Eropa tahun 1923. Dimiliki oleh salah satu raksasa perusahaan logistik dan transportasi besar asal Belanda, Koninklijke Rotterdam. 10 menit berlalu, permukaan laut beriak, suara mendesing berisik memenuhi udara, dan bagai seekor angsa kapal itu merapat dengan anggun ke pelabuhan tanpa kesulitan sama sekali. Orang-orang bertepuk tangan saat kapal itu sempurna merapat di tubir dermaga. 1-2 bahkan tertawa yang berseru-seru ramai mengalahkan suara ngilu dari dinding logam kapal yang bergesekan dengan bantalan karet dermaga. Tali-tali besar segera dilemparkan dari atas kapal oleh kelasi petugas dermaga di bawah, berteriak memastikan koordinasi